Rindu karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sebelum menjadi penari klub malam, aku pernah merasakan menjadi anak seorang pengusaha kaya raya selama 12 tahun lamanya. Cukup lama bagiku untuk dapat menikmati hidup dengan bergelimang harta. Jadi hidup bermewah bukan hal yang baru bagiku. Aku menikahi Raka bukan karena harta atau tahta. Toh aku sudah menjadi pacar dan kemudian menjadi istrinya ketika ia masih belum menjadi apa-apa. Banyak yang beranggapan aku mau dinikahi Raka karena harta. Ya, aku tahu saat itu keadaan keuanganku memang sedang menukik tajam. Banyak pengeluaran yang harus aku keluarkan, sementara pendapatanku sebagai penari klub malam hampir tidak dapat memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Dan Raka memberiku pekerjaan yang lebih layak dengan penghasilan yang lumayan besar. Jadi aku tidak pernah menerima uang dari Raka secara cuma-cuma, karena aku harus bekerja untuk mendapatkannya. Dan kalaupun Raka kemudian memberiku hadiah mewah atau apapun itu di luar dari keinginanku, karena selama aku pacaran atau setelah aku menjadi istrinya pun, aku tidak pernah menuntut apa-apa darinya. Dan bukan hanya limpahan materi, kedua orang tuaku juga memberi kebebasan kepada diriku. Mereka tidak banyak menuntut dan selalu mensupportku dengan semua kekuatan yang mereka miliki. Meski takdir kemudian merubah jalan hidupku, namun aku masih tetap tegak berdiri hingga saat ini. Meski Tuhan telah mengambil semua yang aku miliki, namun aku memiliki keyakinanku sendiri bahwa aku akan kuat menjalani semua ini karena orang tuaku selalu mengajarkanku arti sebuah keikhlasan. Dan tadi juga yang kemudian mempertemukanku dengan Raka dan juga Dama. Aku dan Raka berpacaran selama beberapa bulan sebelum Raka kemudian menjadikanku sebagai istrinya. Aku mengenal Raka sebagai pria yang baik. Selama berpacaran dengannya, Raka tidak pernah sekalipun menyentuhku. Ia menjaga kesucianku sampai akhirnya semua menjadi halal baginya untuk melakukannya. Aku sangat menghargai apa yang ia lakukan kepadaku selama ini. Meski aku tahu aku sedang jatuh hati kepada pria lain yaitu Dama, sahabatnya. Tidak, aku tidak sedang bermain hati saat itu. Damalah yang pertama kali mengisi hatiku. Hanya saja cintaku sebatas angan belaka. Tentu saja sebagai seorang wanita, aku tidak akan mengungkapkan perasaanku kepadanya terlebih dahulu. Begitu juga dengan Dama. Ia melakukan hal yang sama. Dama tidak pernah menunjukkan perasaannya kepadaku. Baginya, aku hanyalah sebatas sahabat atau adik, tidak lebih. Dan aku bisa apa? Raka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekatiku dan mencoba mengambil alih perasaanku. Meski Raka anak pengusaha kaya raya pemilik perusahaan raksasa dan Warta Corps, bukan berarti ia akan dengan mudah mendapatkan hatiku. Aku tahu saat itu Raka menjadi incaran banyak gadis di kampusku. Mereka berlomba-lomba ingin merebut hatinya. Selain anak pengusaha kaya raya, Raka juga memiliki wajah yang tampan. Gadis mana di belahan bumi ini yang tidak akan tergila-gila kepadanya. Setelah berjuang dengan berbagai cara dan kegigihan hatinya untuk mendapatkan cintaku, akhirnya aku pun luluh juga. Aku menerima cintanya, kita pun resmi berpacaran. Meski aku tahu aku telah membuat banyak hati para gadis patah dan hancur berkeping-keping, jujur dalam hatiku masih berharap Damalah yang menjadi kekasihku, bukan Raka. Dan akhirnya aku menyadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Tidak terjadi apa-apa di antara kita, hingga Raka akhirnya membuatku berhenti berharap dengan mempersuntingku untuk menjadi istrinya. Setidaknya hanya itu yang bisa aku lakukan, menerima cinta Raka. Aku tidak ingin menjadi punuk yang menundukkan rembulan. Raka telah memberikan hatinya tulus kepadaku, dan mengapa aku masih berharap kepada cinta yang tak pasti? Naira, Dama menyentuh tanganku dengan lembut, membiarkan lamunanku. "Mengapa kamu diam?" tanyanya kemudian sambil memperhatikan wajahku.
Apakah kamu sedang memberikan Raka? Kamu merindukannya? Aku hanya tersenyum. Raka? Ya, tentu saja aku merindukannya. Hanya saja aku tidak sedang memikirkannya saat ini. Aku gugup, kebingungan memberi jawaban atas pertanyaan Dama. Dama mengamati wajahku yang tertunduk. Kamu tidak memikirkannya? Tanyanya kemudian. Aku menelan ludah, menyadari aku telah memberi jawaban yang justru menimbulkan pertanyaan yang lain. Dama semakin penasaran dengan keadaan rumah tanggaku dengan mendengar jawabanku yang baginya terasa aneh. Aira, rumah tangga kalian baik-baik saja kan? Aku buru-buru menganggukkan kepala. Ya, rumah tanggaku baik-baik saja. Sepertinya kamu tidak yakin dengan apa yang kamu katakan. Dama, rumah tanggaku dalam keadaan baik-baik saja. Ya, meskipun sering terjadi salah paham antara aku dan Raka, itu hal yang biasa. Semua pasangan di dunia ini pun pasti pernah mengalaminya. Dan ya, aku dan Raka baik-baik saja. Kataku kemudian berusaha mereda keingintahuan Dama atas keadaan rumah tanggaku. Aku menganggap semua itu hanyalah masalah kecil saja. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kamu tahu, itu namanya bumbu dalam rumah tangga. Dan kamu akan memahaminya setelah kamu menikah nanti. Aku melihat Dama menurunkan pandangannya setelah mendengar kata-kataku. Boleh aku bertanya sesuatu padamu? Tanyaku. Apa? Mengapa sampai saat ini kamu belum menikah? Maaf, mungkin pertanyaanku ini mengganggumu. Tapi aku ingin kamu menjawab dengan jujur dan bukan jawaban klise. Dama menatapku. Matanya teduh seakan-akan mengaduk-aduk perasaanku. Ia kemudian tersenyum. Kamu memberi pertanyaan yang sama dengan Raka. Dan pertanyaan kalian membingungkanku. Aku harus menjawab apa? Aku tersentak mendengar kata-kata Dama. Apa maksudmu, Dama? Tanyaku kemudian bingung. Kenapa aku belum menikah? Dan kapan aku akan menikah? Dengan siapa aku menikah? Aku pun tidak tahu, Aira. Karena sampai saat ini aku belum menemukan seseorang yang tepat untukku. Aku diam dan hanya bisa menatap wajah pria di hadapanku itu. Gadis seperti apa yang kamu inginkan? Kamu dapat dengan mudah mendapatkan gadis yang kamu sukai? Dama tersenyum. Tidak semudah itu, Aira. Ini masalah hati. Aku bisa saja memberikan cintaku kepada gadis manapun yang aku suka, tapi tidak hatiku. Dan itu tidak baik untuk suatu hubungan, kata Dama. Bukankah cinta dan hati itu saling berkaitan? Cinta tumbuh dari hati. Bagaimana kamu dapat mencintai seseorang tetapi bukan dari hati? Cinta itu rasa, Aira. Rasa bisa berubah kapan saja. Tapi cinta yang berasal dari ketulusan hati yang paling dalam adalah cinta yang sebenarnya. Percayalah, kadang diam dan menunggu lebih bangga dari bergerak tanpa arah. Aku tidak pernah keberatan menunggu siapapun, berapa lama pun, selama aku mencintainya, ujar Dama. Dan siapa yang kamu tunggu? Dan kepada siapa hatimu ingin kamu berikan? Dama tersentak mendengar pertanyaanku. Untuk beberapa saat ia terdiam. Siapa yang aku tunggu dan kepada siapa hatiku akan aku berikan? Dialah hanya aku dan Tuhan yang tahu, Aira, katanya kemudian. Aku terdiam, begitu juga Dama. Suasana menjadi hening beberapa saat. Dan, sebaiknya kita pulang ya, hari sudah larut malam. Suara Dama memecahkan keheningan. Aku hanya menganggukkan kepala. Aku dan Dama kemudian meninggalkan rumah makan yang mulai sepi, karena malam sudah semakin larut. Jalanan pun mulai lengang. Hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat melintas sepanjang perjalanan aku dan Dama pulang. Angin malam semakin dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Tanpa sadar, aku merapatkan tubuhku di bagian belakang tubuh Dama, mencari kehangatan. Menyadari aku sedang kedinginan, tiba-tiba tangan kiri Dama menarik tanganku dengan lembut, sementara tangan kanannya memegangi stang motor.
Secara otomatis, aku pun memeluk pinggangnya dan kemudian menyandarkan kepalaku di punggungnya. Tiba-tiba aku teringat Raka. Raka, kenapa kamu tidak bisa memberikan apa yang Dama bisa berikan kepadaku? Rasa nyaman saat bersamamu kini mulai hilang. Maafkan aku Raka, bukan maksudku untuk membandingkanmu dengan Dama. Bagaimanapun juga Raka adalah suamiku. Aku harus bisa menerima tidak hanya kelebihannya, tetapi juga kekurangannya. Konsep terima adanya aku terapkan dalam pernikahan demi keutuhan rumah tanggaku bersamanya. Meski terkadang sulit bagiku menerima perubahan sikapnya kepadaku, tapi sebagai seorang istri aku mencoba untuk ikhlas dan menerima. Ya, mungkin sudah menjadi bawaan wanita untuk lebih mendengar kata hati atau emosi daripada pikirannya. Usia pernikahanku dengan Raka berulang seumur jagung. Aku masih harus banyak belajar menjadi istri yang baik, istri yang patuh kepada suami, istri yang bisa menerima suaminya apa adanya. Karena aku tahu ketika perempuan telah menjadi seorang istri, ia memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya. Seorang istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak seorang suami. Meski aku sadar aku jauh dari kata sempurna, namun aku berharap hubungan ini akan selalu saling menjaga sampai kita menua nanti. Andai waktu dapat aku putar kembali, aku tidak ingin akan menjadi CEO. Aku tidak butuh hidup bergelimang harta. Aku tidak peduli meski aku harus hidup susah sekalipun. Aku hanya ingin Rakaku yang dulu. Raka yang penuh cinta, Raka yang selalu memberi rasa nyaman dan aman, Raka yang penuh perhatian. Namun semua itu mulai terkikis habis. Raka seperti ingin menciptakan jurang antara aku dan juga dia. Semakin aku berusaha meraihnya, semakin ia menjauh. Namun di saat aku berusaha untuk membebaskannya, Raka seperti enggan melepaskanku. Tak lama kemudian aku dan Dama sampai di penginapan. Karena malam sudah semakin larut, aku langsung tertidur di atas tempat tidur, tanpa sempat menukar bajuku dengan yang bersih. Aku hanya merasa seseorang sedang menyelimuti tubuhku yang meringkuk kedinginan. Dan tidak lama kemudian, bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.